Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Toyota Yaris tipe E tahun 2012, facelift, transmisi otomatis. Mobil ini pesanan Ibu Anggita dari Bekasi. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Namanya juga mobil bekas dipakai. Biasanya ada bodi lecet, kemudian harus ganti ban, biasanya perbaikan kaki-kaki, mobilnya kotor banget, harus disalon, ganti oli. Ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada rapi-rapi untuk unitnya. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi rata-rata mobil yang dipesan di channel ini saya bereskan semua. Saya rapikan dulu sebelum saya kirim ke rumah pemesan. Jadi pastinya akan ada perbedaan ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya sih baik. Cuma kondisi saat ini namanya juga mobil dipakai ya, ada lecet di bagian bawah sini. Tidak bisa dipoles karena luka. Jika ingin mulus total dicat ulang. Fog lamp bagian kanan utuh. Bagian ini juga ada baret, tidak bisa dipoles. Overall pecah parah sih tidak ada. Cuman jika kita lihat secara detail ada ya beberapa yang tidak bisa dipoles lecet. Jika ingin mulus total bisa. Kita cat ulang, hitungannya satu panel, satu bumper 500.000. Kemudian fog lamp bagian kiri utuh, headlamp bagian kiri utuh, dan untuk kap mesin kondisi catnya baik. Jadi ada beberapa yang bisa dilewat tidak dicat ulang ya, masih baik kondisinya. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 80,2 mikron. Jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 15 inci. Catnya juga masih original. Kondisi saat ini tidak ada pecah, tidak ada bengkang, layak dipakai. Untuk lecet bekas pemakaian sih ada di samping-samping seperti ini. Overall tidak ada pecah parah, masih enak dilihat. Tapi jika ingin mulus total bisa dicat ulang juga untuk bagian velg. Hitungannya satu velg 150.000. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan juga masih baik, 7,42 mm. Jadi masih layak sekali dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan kanan masih tebal, masih layak sekali dipakai. Nah ini fender depan kanan kondisi catnya baik, emblem VVTi utuh, mikasen utuh. Catnya bagian fender depan kanan ini juga sudah pernah dicat ulang satu kali, tidak ada dembul tebal. Nilai ketebalan cat yang original itu kan 90 mikron. Jadi hanya pernah dicat ulang satu kali. Spion bagian kanan ini juga sama, pernah dicat ulang. Kondisi catnya baik, dan di sini ada yang retak mikasennya. Belum masuk air, hanya lecet retak tipis. Jika mau diganti banyak di marketplace, berikut dengan pasang 200.000. Pilar-pilar ini juga catnya masih baik kondisinya dan original. Bagian atas beberapa ada yang pernah dicat ulang.
tapi ketebalannya masih baik, tidak ada dempul tebal. Dan di sini ada bule. Beberapa ada yang masih original. Cat ori kemudian kepanasan jadinya ngelotok seperti ini. Bagian ini juga hitungannya jika mau dicat ulang satu panel. Antena utuh, spoiler bagian belakang ini juga sama. Di stiker. Jadi jika stikernya dilepas biasanya ada bule sama dengan bagian atap. Jadi saya pahitkan jika spoiler ini dibuka, stikernya kemudian lecet ya, dicat ulang hitungannya. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Kemudian ban belakang bagian kanan. Produksinya di tahun 2016. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2016 sudah expired. Ketebalan sih masih baik 6,63 mm. Kemudian fisik juga tidak ada yang retak. Tapi karena sudah expired, sudah masa pakainya habis, jadi saran saya diganti. Karena sudah kelewat ya. Masa pakai ban itu kan 4-5 tahun. Kemudian untuk merek Dunlop seperti ini 15 inci harganya di 750.000. Ada yang murah merek GT Radial, itu bisa dapat di 670.000. Bagian ban ini juga bisa kita bantu bereskan, kita ganti bisa. Dan untuk velg rata-rata catnya masih original. Bagian velg belakang kanan ada jamur saja bisa hilang di salon, hitungannya dipoles. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Kampas rem bagian belakang masih tebal, masih layak dipakai. Velg juga rata-rata bagian belakang kanan ini baik, catnya tidak ada lecet. Kemudian ketebalan fender belakang kanan ini masih original. Side skirt juga kondisinya tidak ada pecah parah, tapi jika kita lihat secara detail di bagian ujung-ujung dia ada baret dan ada penyok-penyok halus ya di bagian fender. Pecah parah sih tidak ada dan rata-rata catnya masih original. Wajar ya jika ada penyok halus, lecet halus. Kemudian pintu bagian driver ini juga sama, masih original catnya. Di sela-sela pintu dia ada lecetnya. Overall tidak ada pecah parah, masih enak dilihat untuk cat bagian samping kanan ini. Dan untuk semua pilar juga sudah kita cek. Plastik pabrikannya ada. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping karena semua pilar-pilarnya utuh. Karet pintu ini juga, karet balon ini semua pintu masih utuh. Sealer pintu juga pasti utuh karena catnya masih original. Jadi bagian samping kanan ini jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Karena catnya juga rata-rata masih ori. Jika pernah ada tabrakan keras pastinya dicat ulang dan ketebalannya pastinya akan tinggi, ada dempulnya. Dan mobil ini catnya bagian samping kanan masih original rata-rata. Kemudian yang pernah dicat ulang juga ketebalan hanya naik 50 mikron, itu wajar. Hanya naik cat saja, bukan naik dempul. Jadi jelas tidak ada bekas tabrakan keras dari samping kanan. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini di stiker. Tapi jika saya raba, tidak ada yang pecah. Biasanya di stiker itu biasanya dalamnya ada yang retak ya. Dan ini saya raba sih tidak ada, mudah-mudahan sih utuh ya. Ada juga beberapa yang anak muda itu suka dihitamkan lampunya. Jadi ada beberapa yang di stiker itu bukan menutupi yang lecet. Ada juga yang niat agar awet. Jadi seperti itu. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Masih original, emblem komplit. Stop lamp bagian kiri juga sama di stiker. Dan jika kita lihat secara detail, kita raba tidak ada retak, tidak ada pecah. Mudah-mudahan utuh ya. Kemudian high mount stop lamp utuh. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri sama di stiker. Dirasa tidak ada yang retak. Sensor mundur 2 titik utuh. Reflektor bagian kanan sama. Jika kita lihat tidak ada retak.
Kemudian untuk detailnya bagian bumper belakang ini lecet ada di bagian ini. Jika kita lihat secara detail ya. Untuk pecah parah sih bisa dilewat karena tidak ada pecah parah. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian bagasi belakangnya. Trim bagian kanan utuh, bagian kiri utuh, karpetnya juga masih original. Kemudian di sini ada tambahan subwoofer. Powernya juga ada di bawah jok driver. Masih aktif, sudah kita coba. Kita akan lihat bawahnya ya. Saya akan lepas dari soket ini. Ban serep posisinya di bawah sini. Full size. Dan ketebalan saya akan ukur 6,89 mm. Masih layak sekali dipakai untuk ban serep. Toolkit, kunci roda, dongkrak semuanya ada. Sealer bagasi belakang ini juga utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya ada. Utuh. Di sini kotor wajar ya, jalur air. Dan masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya belum pernah ada bekas tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari bagasi belakangnya juga catnya masih original, sealernya utuh, dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2016, sama dengan bagian kanan belakang. Ketebalan sih masih 6 mm lebih, tapi sudah expired. Jadi saran saya diganti ban belakang kiri, karena sudah kadaluarsa ya. Karena masa pakai ban itu 4-5 tahun. Tadi yang saya jelaskan harganya, merek Dunlop itu 750 ribuan, dan yang murah ada merek GT Radial itu 670 ribu. Kemudian untuk velg belakang kiri, baret-baret ada. Untuk pecah tidak ada, bengkang tidak ada, layak dipakai. Yang lecet juga bisa diperbaiki, dicat ulang jika mau. Hitungannya tadi 150 ribu satu velg. Kemudian untuk kampas rem kanan kiri sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Masih tebal untuk kampas rem bagian belakang, masih bagus. Fender belakang kiri, kondisi catnya baik. Beberapa ada yang bisa dilewat, tidak semua dicat ulang. Sudah pernah dicat ulang 1 kali di bagian cat skirts. Di sini ada yang lecet, tidak bisa dipoles. Bisa kita rapikan jika mau dicat ulang lagi. Pintu belakang kiri sudah pernah dicat ulang sama, tapi pengecatan ulangnya baik ya. Sampai fender depan kiri ini juga pernah dicat ulang, tapi tidak ada ketebalan yang tinggi. Semuanya hanya pernah dicat ulang 1 kali. Nah ini 123 mikron. Jadi hanya pernah disiram cat, tidak ada dempul. Pengecatan ulangnya juga baik ya. Untuk detail-detail lecet sedikit tidak terlalu kelihatan karena tidak ada pecah parah. Kemudian untuk emblem VVTi bagian kiri, dia I-nya tidak ada. Ini murah jika mau dibelikan, harganya 35.000 sampai 50.000. Banyak di online, di marketplace. Mekasen utuh. Spion bagian kiri utuh, mekasennya, catnya juga masih baik. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2022. Dengan bagian kanan sama, ketebalan 7 mm. Jadi mobil ini yang perlu diganti ban belakang kanan kiri karena sudah expired ya. Tadi yang saya jelaskan, jika merek Dunlop beli 2 itu 750 kali 2. Kemudian jika mau GT Radial 670 kali 2, itu hitungannya. Velg rata-rata baret di samping saja, ini bekas membuka ban, pecah, bengkang tidak ada, layak dipakai velgnya. Jika mau dicat ulang hitungannya tadi satu velg 150.000. Kemudian untuk kampas rem bagian depan kiri tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah ya. Nah ini masih tebal, masih layak dipakai. Jadi untuk kampas rem depan kanan kiri, belakang kanan kiri masih tebal. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya banyak yang original, kap mesin, pilar-pilar, di beberapa pintu. Yang pernah dicat ulang di bumper, kemudian di bagian spion, cat skirts, kemudian di bagian atap. Yang pernah dicat ulang sudah kita ukur dengan alat coating thickness, alat ukur ketebalan cat.
Hanya pernah naik cat saja 1 kali, kemungkinan ada lecet tadinya dan dicat ulang. Tidak ada dempul tebal, semuanya masih kaleng mobil ini. Dan untuk kondisi saat ini, pecah parah tidak ada. Jika kita lihat secara detail, memang ada beberapa yang tidak bisa dipoles. Lecet luka di bumper, di sela-sela pintu, banyak-banyak halus di fender. Kemudian bule ada di bagian atas. Saya hitung berikut dengan velg ya, 4 panel. Jika mau diperbaiki, kita kerjakan, kita cat ulang juga bisa. Di sini ada tim body repair, 2 juta hitungannya 4 panel. Bisa mulus total, keliling kita perbaiki. Tapi di sini karena bagian ini bukan PR fatal, artinya bisa dilewat. Lumayan 2 juta. Mobilnya juga masih enak dilihat, hanya ada baret-baret sedikit lah, pemakaian wajar. Jadi tergantung pemesan. Dan mobil ini sudah kita ukur ketebalan catnya juga rata-rata tidak ada dempul, dan jika tidak ada dempul, semuanya pilar-pilar utuh, rear cross member utuh, sealer utuh, jelas mobilnya tidak ada bekas tabrakan keras di mobil ini. Kemudian untuk poles sih perlu beberapa, ada yang baret halus itu bisa dipoles, jamur di velg bisa hilang dipoles, kotor di bagian interior bagasi belakang bisa hilang dibersihkan. Masuknya semua itu nyalon. Untuk jenis city car, hatchback, mobil kecil, sedan di tukang salon langganan saya 500.000. Mesinnya 1500 cc, 4 silinder VVTi. Tenaganya 107 horsepower, torsinya 143 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda depan. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini mesinnya sehat, pembakarannya masih sempurna. Radiator ini juga menggunakan air coolant, jadi masih bagus pendinginannya. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve ini kering, gearbox atas juga kering, dan ini untuk bagian bawahnya. Selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, seal krek as kering, karter mesin kering, selas roda kanan kiri kering. Masih kering banget. Tidak ada yang minta waktunya diganti untuk packing dan sealnya. Semuanya masih kering ya. Untuk kotor bisa hilang di steam. Mobil ini kilometernya 120.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya ada catatannya tapi kelewat di 118.000. Jadi sudah minta waktunya diganti ya. Olinya masih merah, masih pas di takerannya. Kita akan tes. Alat ini masih menunjukkan oke, 46,2%. Jadi tidak tekor, aman, hanya kelewat. Jadi minta waktunya diganti. Jika mau diganti 350.000. Jika mau sama filter itu biasanya ketambahan 100 jadi 400.000. Untuk jenis gearbox AT konvensional ada dipsticknya. Olinya masih merah, sama oli transmisi juga, tapi tidak ada catatan juga untuk penggantian oli matic. Ini hasil tes olinya. Sama, masih menunjukkan oke, nilainya juga hampir sama 46,1%. Jika mau diganti normal 500.000, jika mau di flashing ke bengkel resmi itu di 1,2 juta dikuras. Minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. 2,5%. Alat ini menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Aki menggunakan merek GS 45 ampere, 12 volt. Ini hasil
tes kesehatan akinya. CCA di 300, please white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di bulan 1 2022. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Jadi masih layak sekali dipakai akinya. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealernya utuh, catnya juga dalam ini masih original. Apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, masih original. Memang untuk kunci serep itu biasanya tidak terintegrasi dengan remote seperti ini. Kecuali kita buat lagi, bisa yang terintegrasi dengan remote seperti ini. Harganya 600 ribuan. Tapi ini sudah ada kunci cadangannya. Remote-nya juga masih aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya utuh, tidak ada yang cacat. Di bagian door trim sudah di retrim permanen. Baik, rapi. Kaca film bagian driver kondisinya baik. Power window-nya, autonya masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya utuh. Power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik. Power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang. Ada yang luka di bagian tengah sedikit. Jika mau diganti yang bahan biasa 150.000, yang merek bagus di 250.000. Itu bagian depan sama belakang ya, lebar maksudnya. Kemudian kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, power window-nya aktif. Electric mirror bagian kanan aktif, electric mirror bagian kiri sama berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini sudah di retrim. Rapi, jahitannya juga double sticknya bagus. Dan bagian driver ini juga sama di retrim. Kondisinya baik, tidak ada yang cacat. Sampai ke lantai juga di retrim. Dan untuk power, posisinya di sini ya, audio, subwoofer kan di bagasi dan powernya di bawah sini aktif. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir, tidak ada karat-karat. Nah ini marker pabrikan juga masih pada ada. Di bawah jok ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir ya. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Inilah door trim belakang kanan, sama di retrim rapi, utuh kondisinya, tidak ada yang cacat. Bagian belakang kiri sama utuh. Plafon bagian belakang ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Lampu kabin ini juga aktif, hand grip semuanya utuh, model retract. Dan ini surat-suratnya. Pajak per tahunnya mobil ini PKB-nya 2.600.000. Saat ini pajaknya hidup bulan Februari 2024, plat 2028. Tangan kedua, faktur masih disimpan. Keaslian surat-surat ini juga sudah kita cek. Semuanya asli, nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek. Semuanya sesuai. Dan jok bagian belakang ini juga sama, di retrim. Baik, kondisinya tidak ada yang sobek. Sedikit-sedikit kotor bisa hilang nanti di salon. Kilometernya 120.000. Dan ini untuk kondisi setirnya sampai 150.000 itu biasanya memang masih kencang dan masih kulit jeruk. Pedal rem juga tidak akan habis total, masih original karetnya. Artinya mobil ini kilometer 120.000 itu original. Jika 300.000 atau 250.000 tidak seperti ini. Biasanya kendor setirnya, kemudian pedal rem dan gas juga sudah kelihatan besinya. Dan Toyota Yaris 2010, 11, 12 juga yang kilometernya 250.000 ke atas juga barangnya ada. Dan jika kita mengukur dalam 1 tahun pemakaian 15.000, 120.000 ya normal untuk mobil tahun 2012.
Dan untuk buku servis tidak ada, jadi tidak record service. Manual book sih ada ini. Untuk mengecek odometer original atau tidak juga butuh buku servis ya, harus lihat dari historinya. Jika ada kejanggalan misalnya, kita harus lihat buku servisnya. Jika tidak ada kejanggalan seperti ini, semuanya baik ya, jelas masuk akal mobil ini kilometer 120.000 tanpa dicek record servisnya ya. Maksud saya seperti itu. Kemudian untuk pencatatan penggantian oli berikutnya ini sudah kelewat 118.000. Kemarin sempat lihat 123.000, ternyata ini catatan bengkel. Masuk di 114.000, jadi sudah kelewat. Tadi jika mau diganti hitungannya 400.000 berikut dengan filter, oli transmisi otomatis 500.000. Jika mau di flashing ke bengkel resmi 1,2 juta. Jika mau dikuras, itu hitungannya. Indikator tidak ada yang dimatikan. Airbag, kemudian ABS, electric power steering, tekanan oli aki, cek engine semuanya nyala. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag, ABS semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri. Klakson mati. Sudah saya sampaikan kepada pemesan. Ini bisa jadi dari sikring atau relay. Jika kabel-kabel saja sih tidak mahal, paling 100-200 ribu jasanya. Tapi jika harus ganti klakson, 350.000 lah, yang bunyinya lumayan bagus nantinya. Kemudian setir ini wajar ya, ini bekas tangan ngelupas. Dan ini bisa dicat ulang. 200.000 lah jika mau dicat ulang, dibongkar, dicat dengan cat kompresor maksud saya. Ini bisa akan bagus lagi. Kemudian untuk kaca depan, kaca filmnya baik, hanya di sini dia ada baret. Mungkin di kamera tidak terlalu kelihatan ya. Dari sini, nah ini baret bekas wiper yang jarang diganti. Tidak bisa dipoles, tidak bisa dibersihkan karena dia baret. Jadi harus dibawa ke spesialis kaca untuk menghilangkannya. Bisa hilang 100%, tapi memang agak mahal, 600.000. Tapi di sini karena belum ngeganggu ya, bagian depan kan baretnya bukan di sini, baretnya itu di sini posisinya, di atas. Jadi ini bisa dilewat. Tapi jika ingin sempurna, mulus total ya bisa kita bawa ke spesialis kaca. Tadi hitungannya 600.000. Wipernya aktif, airnya hidup, dan ngipasnya masih detail. Jadi sudah diganti untuk karet wipernya. Bagian belakang, nah bagian belakang ini sih memang kurang detail. Jadi gantilah untuk karet wiper bagian belakang. Takut ngerusak kaca juga. Untuk karet wiper bagian belakang satu buah 70.000. Ventilasi AC tidak ada yang cacat, laci-laci di sini juga semuanya masih pada baik. Kemudian bagian kiri masih pada baik, engselnya juga masih pada baik. Ventilasi AC tengah masih pada baik, lampu-lampu juga semuanya aktif. Dan ini head unitnya sudah diganti, monitor aftermarket aktif. Power dan subwoofernya juga aktif. Mungkin dengarnya harus memakai headset ya, baru bisa terdengar suara bassnya. Ini aktif, tinggal dikonekkan dengan Bluetooth. Kemudian aux juga bisa, memori juga bisa support, aktif, ngebass. Kemudian untuk AC-nya juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari suhu 32,0 derajat Celcius. Saya akan tempelkan di sini. Ini kecepatan 1. 2,7 kecepatannya bagus. Suhunya pelan-pelan turun. Sampai di 26 derajat Celcius itu termasuknya AC-nya masih dingin. Jika AC-nya bermasalah, tidak dingin, tidak akan dapat di 26 derajat Celcius.
Saya sudah sering review mobil yang AC-nya bermasalah tidak dingin ya, tidak dapat di 26. Dan mobil ini sudah dapat di 25,5 derajat Celcius. Ini juga masih bisa akan turun lagi jika kita tunggu. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin. Dan ini tuas transmisi otomatisnya, Girate 4 speed konvensional, sudah ada C-vlog untuk parkir paralel. Dan transmisi maticnya juga sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai panas, masih normal, masih sempurna. Perpindahan otomatisnya juga masih halus. Dan untuk rata-rata overhaul transmisi otomatis perbaikan itu di kilometer 250.000 300.000 lah. Jadi saat ini 120.000 itu masih panjang juga untuk estimasi perbaikannya. Jika kita menghitung kilometer ya, perbaikannya segitu ukurannya. Jadi masih panjang lah untuk perbaikan transmisi otomatis. Kemudian di bawah sini ada socket lighter. Parking brake juga masih pendek. Jadi tandanya kampas remnya masih baik bagian belakangnya. Kemudian untuk seat belt, keadaannya fungsinya baik. Sudah adjustable pengaturannya. Hand grip semuanya utuh. Model retract. Sun visor bagian depan kondisinya baik, lampu-lampu juga semuanya masih pada aktif, sudah diganti lampunya LED, spion tengah Dynac, keadaannya fungsinya baik, sun visor bagian driver sama, kondisinya keadaannya baik. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Anggita dari Bekasi. Untuk kaki-kaki mobil ini ada perbaikan, bagian depan kanan 2 titik dan steering rack, bushingnya minta waktunya diganti. Dan itu wajar ya, di kilometer 120 ribuan. Biasanya Toyota Yaris itu perbaikan kaki-kaki di 150 ribuan. Parking dan seal minta waktunya diganti untuk jenis Toyota Yaris. Kemudian untuk penggantian bushing rack steer berikut dengan kaki ada 2 titik bagian depan kanan. Saya pahitkan 2 juta sampai 2.500.000 karena takutnya harus ganti shock breaker ya. Jadi itu hitungannya beres. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer tidak tinggi termasuknya. Jadi mobil ini layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar, masih bisa saya bereskan lah PR-nya. Namanya mobil bekas dipakai, yang bekas tabrakan banyak, yang bekas banjir juga banyak, yang kilometernya tinggi sekali juga banyak. Namanya juga mobil bekas dipakai. Dan unit yang seperti itu kita hindari. Jadi mobil ini masuk di kategori mobil yang masih layak sekali dibeli. Mobil ini pembelian di angka 115 juta. Pemesan sendiri yang langsung nego dengan ownernya. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pas waktu transaksi pemesannya langsung nawar sendiri kepada ownernya. Meskipun informasinya dari kami, bisa seperti Ibu Anggita ini. Kemudian pemesan juga bisa cari unitnya sendiri di marketplace Facebook, di OLX. Jadi kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Kita persilahkan kepada pemesan. Mobil ini total berikut dengan detail. Semua yang saya bahas di video ini diperbaiki total, berikut dengan jasa. Totalnya di 128.800.000 lah. Tapi detail yang saya jelaskan PR di mobil ini banyak yang tidak fatal. Misalnya perbaikan bodi 2 juta itu bisa dilewat. Kemudian poles kaca 600.000 itu bisa dilewat. Artinya jika mau yang penting-penting dulu, tidak semuanya, kemungkinan bisa total di 120 atau 125 ya, jika ada beberapa yang mau dilewat. Jadi tergantung budget pemesannya. Atau nanti rapi-rapihnya nyusul. Mobilnya diserahkan kepada saya lagi, kemudian dibantu rapi-rapi. Bisa, jika mobilnya unitnya dari kami, bisa kami bantu meskipun rapi-rapinya nanti menyusul ya. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, Toyota Yaris tipe E tahun 2012 facelift. Untuk update harga saat ini, dana aman, siapkan di 120 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah total, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Jadi pasti ada yang namanya mobil bekas itu, ada saja yang perlu dirapikan. Ganti ban, ganti kaki-kaki, perbaikan bodi. Jadi harus ada spare dana untuk rapi-rapi. Kemudian jika memang beberapa perbaikan bisa dilewat, yang tidak fatal maksudnya.
itu bisa dilewat, kemudian lagi rezeki dapat unitnya PR-nya sedikit, itu bisa jadi. Kemudian pemesan bisa nawar langsung dapat harga murah misalnya. Ya jelas dana 125 juta pun pastinya akan ada sisa. Jadi harga mobil itu tidak akan sama rata, kondisi mobil juga tidak akan sama rata, jadi tergantung rezeki. Jadi seperti itu prosesnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe. Tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda mau pesan mobil apa, dananya ingin tahun berapa, kemudian Anda punya budget segini, pengen dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Nanti saya akan balas di postingan terbaru. Kemudian untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk proses masuk di pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi prosesnya Anda WhatsApp terlebih dahulu, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya, kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda konfirmasi waiting list dan booking slot. Karena di hari buka pesanan yang akan kita kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update list pesanan tersisanya di story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda sudah bisa lihat status WhatsApp kami. Setiap hari kita share di kedua aplikasi tersebut. Jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, mohon maaf karena memang kami balasnya bertahap satu persatu. Jadi mohon ditunggu, silakan Anda sabar. Jika Anda sabar, pasti Anda juga bisa masuk di list pesanan. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.